Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita akan memulai ibadah kita GBI Pondok Indah Rayon 1A. Saya undang Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami melihat betapa Tuhan baik. Kami melihat setiap hari perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Ambil alih seluruhnya Roh Kudus. Engkau yang memimpin, Engkau yang melawat setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Hoyara bataka shikyara bara 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 baya shanda. Hora bara 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 baya shikyala bala 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 bala. Shara bara 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 baya shanda bara 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 bara. Yes Lord. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku
ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya, Tuhan selalu
seumur hidupku. Oh, mari kita sembah Tuhan. Ya bara 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 so. Ya la 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 bara bara so. Haleluya. Ya la bara 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 she. Kasih setiamu Tuhan. Oh, ya la bara 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 she. Hina na 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 na. Hina bara ba 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 ba. Shana na bara 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 bara. Hina na bara bara shana. Hallelujah. Hallelujah. Hina na bara bara shana. Hina na bara bara shana. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan, sembah Tuhan. Hina namanya Shana. Haleluya, haleluya, haleluya. Hina bara 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 Shana, bara 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 bara. Hina nama namanya Shana, bara 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 bara. Hina na 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 bara shikara bara bara bara. Shana bara 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 shana. Shana bara 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 shana. Shana bara 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 bara. Shana bara 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 bara. Yes Lord. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan menyeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, 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 amin. Haleluya, kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Bersama-sama dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Yes. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan,
dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dapat menguatkan, meneguhkan setiap kita pagi hari ini. Oh ya rabataka shikara bara 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 shalabara bara baya shalalaba. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, luar biasa kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini
ada begitu banyak orang yang bertanya kepada saya, beberapa banyak keputusan-keputusan yang harus diambil. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau keputusan, saya percaya bahwa kita perlu melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan banyak belajar bersama-sama bagaimana sih untuk bisa mengambil satu keputusan yang baik. Oleh karena itu, tema khotbah saya hari ini berjudul Better Decision, Better Results. Artinya, kalau kita mengambil keputusan lebih baik, maka itu akan menentukan hasil yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita buka dulu firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28, bahwa dikatakan bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, bahwa Allah itu turut bekerja. Dan saya percaya bahwa kita sangat memerlukan untuk melibatkan Dia dalam setiap aspek keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap hari kita ambil keputusan. Apakah kita setelah bangun tidur, ya, keputusan apa yang kita ambil? Apakah kita mau berdoa terlebih dahulu? Lalu kemudian kita mandi. Nah, setelah mandi kita ambil keputusan untuk sikat gigi. Nah, Bapak Ibu, setelah itu apa yang kita lakukan, ya kan? Kita mau makan apa, ya kan? Untuk breakfast kita, untuk makan pagi kita. Nah, setelah itu Bapak Ibu, apa yang kita ambil keputusan dalam sehari itu, kita mau bertemu dengan siapa saja dan mau bertemunya di mana. Nah, itu keputusan-keputusan pribadi yang kita ambil. Nah, tapi juga ada satu keputusan-keputusan yang di dalam pekerjaan kita yang juga kita harus ambil. Nah, ini dampaknya lebih luas, ya. Karena kenapa saya dapat katakan demikian? Karena kalau keputusan-keputusan itu benar, maka itu akan memberkati banyak orang. Bahkan memberkati satu kota. Dan juga tidak ada yang mustahil satu bangsa bisa diberkati. Tapi kalau keputusan-keputusan yang kita ambil dalam pekerjaan kita salah, maka itu dampaknya dapat merugikan banyak orang. Bahkan mungkin satu keluarga, ya, atau satu kota, bisa juga satu bangsa. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada beberapa proses, saya dapat katakan ada 5 step atau 5 proses dalam mengambil keputusan. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk membuka firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Nah, dikatakan demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekeliling dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dari sini kita akan mendapatkan, kita belajar bersama-sama ada 5 step atau saya dapat katakan 5 faktor proses dalam mengambil keputusan. Nah, yang pertama, ya Bapak Ibu, kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah kita orang yang tepat mengambil keputusan? Nah, ini penting Bapak Ibu, ya. Kita bertanya kepada diri kita, ya, apakah saya orang yang tepat dalam mengambil keputusan? Nah, Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan ini kita belajar bahwa di sini ada 2 pribadi, yaitu pemilik anggur dan pengurus anggur. Nah, kalau saya boleh tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang tepat yang mengambil keputusan? Apakah pemilik anggur, ya, dia yang sebagai owner, yang pemilik daripada lahan itu, atau pengurus anggur yang setiap hari memelihara, ya, pertumbuhan daripada kebun anggurnya, ya, pertumbuhan daripada pohon ara itu, ya. Jadi di sini kita perlu mengerti, ya, siapa orang yang tepat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, waktu saya renungkan firman Tuhan ini, ya, di sini ada 2 pendapat daripada
pemilik kebun anggur itu menunggu dalam waktu 3 tahun. Lalu kemudian pengurus itu berkata, tunggu 1 tahun lagi, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, keputusan mana yang kita harus ambil, yang kita harus dengarkan pendapatnya? Nah, saya teringat Bapak Ibu pada waktu bangsa Israel ingin menduduki tanah Kanaan, waktu itu diutuslah 12 pengintai, ya. Jadi sebelum menduduki tanah Kanaan, itu Tuhan suruh ya untuk mengutus 12 pengintai, ya. Jadi sebelum menduduki tanah Kanaan itu harus dicek dulu and recheck, ya. Kira-kira apakah ada kendala di dalam perjalanan peperangan ini? Ya, kira-kira bagaimana situasinya untuk bisa menduduki. Nah, akhirnya dari 12 suku itu Yosua dan Kaleb itu yang didengar, ya, keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu yang dipakai ya untuk bisa menerobos dan menduduki tanah Kanaan, tanah yang penuh limpah susu dan madu. Nah, saya percaya menurut sesuai dengan firman Tuhan bahwa pengurus kebun anggur itu yang orang yang paling tepat yang kita bisa dengar ya pendapatnya. Nah, sebelum kita mengambil keputusan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, yang kedua ya, faktor yang kedua yang perlu kita bertanya ya, yang perlu kita timbang adalah apakah kita sudah cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Nah, ini penting ya. Sebelum kita mengambil keputusan, kita perlu untuk mengumpulkan informasi-informasi yang cukup ya untuk kita mengambil keputusan supaya keputusan kita tidak salah, supaya keputusan kita lebih tepat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang kita perlu hati-hati hari-hari ini ada begitu banyak sumber informasi yang saya dapat katakan hoax ya, yang tidak tepat ya, banyak informasi palsu yang diberikan. Dan ini kita perlu waspada, kita perlu hati-hati. Saya teringat Amsal 11 ayat yang ke-11. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan ini. Dalam Amsal 11 ayat yang ke-11 dikatakan, berkat orang jujur itu memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Hari-hari ini kita perlu mendapatkan sumber informasi dari orang yang jujur, ya kan? Jangan sampai kita lebih mendengarkan mulut orang fasik, itu meruntuhkan, kata firman Tuhan. Nah, jadi betul Bapak Ibu, kita perlu harus waspada, harus lebih hati-hati, ya, supaya kita mengambil keputusan itu lebih tepat dan lebih baik, ya, dari sumber informasi yang dapat dipercaya. Nah, oleh karena itu banyak kita mengadakan satu research, penyelidikan dari sumber-sumber atau instansi-instansi yang benar, yang dapat dipercaya dan diakui oleh pemerintah. Nah, saya rasa itu akan menjadi lebih baik. Ya, kita harus menentukan satu standar sumber informasi yang tepat. Nah, hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita perlu belajar ya, untuk mengambil keputusan, kita harus tentukan jangka waktu dalam mengambil keputusan. Ya. Nah, kita sudah mendengar firman Tuhan tadi dalam kitab Lukas pasal 13 ya, ayat 6 sampai 9. Di situ dikatakan pemilik anggur memberi kesempatan 3 tahun ya. Tetapi pengurus waktu dikatakan 3 tahun sudah tidak berbuah, lebih baik pindah aja, ya kan? Buat apa? Tebang aja pohon ini. Tapi justru pengurus kebun anggur berbicara beri kesempatan 1 tahun lagi. Ya, kalau tidak berbuah baru ditebang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita perlu ada jangka waktu supaya waktu kita ambil keputusan tidak terlalu cepat. Ya, kita perlu informasi yang cukup dan juga tapi juga jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama momentumnya sudah lewat. Ada hal-hal Bapak Ibu, kalau kita mengambil keputusan terlalu lama, maka ada momentum-momentum yang seharusnya kita bisa dapat itu bisa tertinggal. Ya kan? Karena terlalu lama kita ambil keputusannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama bunyinya firman Tuhan seperti ini. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama, ya, kita kembali kepada firman ya, bahwa dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, untuk segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kembali lagi ada satu jangka waktu yang kita harus perhatikan, ya kan, untuk pohon ara itu bisa berbuah, ya kan. Nah, kalau sudah kita tunggu waktunya sudah lewat dan tidak berbuah, maka
boleh pindah lokasi atau ditebang atau bagaimana keputusan berikutnya. Ya, nah jadi Bapak Ibu ada satu jangka waktu dan kita harus perhatikan betul-betul jangka waktu ini, ya kan? Nah itu poin yang ketiga. Nah yang keempat, Bapak Ibu perlu kita periksa dengan seluruh perbenaran pengetahuan yang kita harus gali sebelum kita ambil keputusan. Jadi sebelum proses keputusan itu final, kita perlu kumpulkan pengetahuan-pengetahuan lebih banyak lagi, ya kan? Lebih banyak lagi. Karena semakin sumber pembenaran pengetahuan itu lebih banyak, maka kita akan mengambil keputusan itu lebih baik. Jadi jangan tergesa-gesa. Nah, Amsal 19 ayat yang kedua, kita baca firman Tuhan. Dari kitab Amsal pasal 19 ayat yang kedua, ya, Tuhan berfirman seperti ini. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, maksudnya firman Tuhan ini, Bapak Ibu, bahwa tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Jadi kita perlu pengetahuan yang cukup. Tetapi orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, jadi kita kumpulkan sebanyak-banyaknya pengetahuan-pengetahuan, ya kan? Lebih banyak itu akan menjadi lebih baik, sehingga kita waktu ngambil keputusan itu tidak salah langkah, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah mendapatkan pengetahuan itu akan lebih banyak lagi, kita bisa jabarkan opsi-opsi atau pilihan, ya, dan kita bisa bandingkan dengan segala resikonya. Nah, Bapak Ibu, di dalam Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9 ini kita menemukan dua opsi. Opsi yang pertama, pemilik anggur katakan sudah 3 tahun pohon ara itu tidak berbuah, ya sudah, tebang aja dah, pindah lokasi, ya kan? Nah, opsi yang kedua, pengurus kebun anggur katakan tambah 1 tahun lagi, ya, cangkul dan beri pupuk, ya, tidak perlu pindah lokasi. Nah, nanti kita akan lihat, ya, dengan supaya kita tidak tergesa-gesa, betul-betul dianalisa. Nah, sekiranya dari opsi-opsi ini mana yang resikonya paling berat, ya kan? Mana yang lebih ringan? Nah, ini menentukan untuk kita ambil keputusan. Biasanya keputusan-keputusan yang kita ambil itu tentu resikonya harusnya lebih kecil supaya tidak memakan biaya yang lebih besar, ya, dan juga supaya kelangsungan daripada pohon ara itu bisa menghasilkan buah, ya kan, tidak ada kendala-kendala di tengah jalan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita perlu bertanya kepada diri kita, ya, kita perlu mentor atau senior atau atasan kita sebagai sumber lain yang dapat dipercaya. Ya, jadi di samping pengetahuan, kita juga perlu, ya, bertemu dengan orang-orang senior kita yang mungkin punya pengalaman lebih banyak dari kita, yang pernah mengalami proses itu. Nah, Amsal 24 ayat yang ke-6, Bapak Ibu kita baca, Amsal 24 ayat yang ke-6, 24 ayat yang ke-6, berbicara, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita ingin mengambil satu keputusan, perlu ada perencanaan yang matang, ya kan? Perlu. Makanya kita tadi, seperti tadi, ya, supaya kita tidak salah langkah, jangan tergesa-gesa, ada beberapa opsi yang kita harus pertimbangkan, opsi mana yang akan kita pilih. Nah, perlu ada perencanaan, tetapi di samping itu, kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Nah, kita perlu, ya, bertemu dengan mentor, ya, senior kita, ya kan? Bapak Ibu, kalau saya di gereja ada gembala sidang, nah itu saya perlu diskusi dengan beliau sebelum ambil keputusan. Ya, ada mentor senior yang perlu kita bertemu untuk kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam hal ini saya percaya bahwa penasehat-penasehat itu berkata, oh, tidak cukup nih hanya, ya, mencangkul, harus diberi pupuk. Nah, ini informasi-informasi yang diperlukan, ya, sehingga pengurus kebun anggur itu mendapat informasi yang cukup, ya, bukan hanya menggali saja, mencangkul. Artinya mencangkul itu menambah pengetahuan-pengetahuan yang lebih banyak, tetapi juga harus diberi pupuk. Nah, ini kan ada nasihat lagi, ya, supaya pohon ara itu bisa berbuah. Nah, kita perlu hal-hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang poin yang terakhir, Bapak Ibu, yang kelima. Nah, setelah itu saya sebagai penutup, ya,
di dalam sesi ini, dalam ibadah ini, saya perlu tambahkan bahwa kita perlu mendengar suara Tuhan. Ya, karena Amsal 3 ayat yang ke-6 berkata, kita harus akui Dia dalam setiap laku kita, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus melibatkan Tuhan, ya, karena Tuhan yang paling penting, karena Dia yang mengambil keputusan yang lebih baik dari kita. Dia yang lebih mengerti, lebih tajam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, ya kan? Nah, di samping itu, ya, kita mungkin bisa dengar khotbah-khotbah, ya kan? Ada sesuatu yang terkena di kita, ya kan? Nah, itu juga bisa, Tuhan bisa berbicara, ya, lewat hamba Tuhan. Tuhan bisa bicara lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat firman Tuhan, ya, melalui situasi, kondisi yang ada. Nah, ini perlu kita timbang. Nah, saya percaya bahwa dengan demikian, maka keputusan yang kita ambil akan jauh lebih baik. Nah, better decision and better result. Saya percaya bahwa pada saat kita mengambil keputusan yang lebih baik, maka kita akan menghasilkan keputusan-keputusan, ya, hasil-hasilnya pun juga akan menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya ingatkan untuk ke depan, jangan kita mengambil keputusan berdasarkan intuisi atau perasaan. Tapi saya percaya dengan 5 proses ini, kita akan lebih tajam, ya. Saya percaya dengan proses ini kita bisa pertanggungjawabkan, ya. Bahkan kalau ada opsi-opsi apapun yang kita sudah rencanakan, ya, kalau misalnya hasilnya pun juga mungkin belum tentu maksimal, ya, mungkin ada resiko, tapi kita sudah bisa mengantisipasi sebelumnya, sehingga pada saat proses itu dijalankan, kita sudah tahu resikonya akan terjadi apa, sehingga kita bisa mempersiapkannya dan mengantisipasinya akan menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa dengan 5 hal ini, saya berharap kita akan bisa mengambil keputusan jauh lebih baik ke depan. Di tengah-tengah masa pandemi ini ada begitu banyak pergumulan, gelombang, ya kan, goncangan yang terjadi. Kita banyak harus mengambil keputusan-keputusan untuk masa depan kita. Saya percaya dengan proses ini, ya, kita akan menghasilkan keputusan-keputusan yang jauh yang lebih baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami belajar banyak hal Tuhan untuk proses bagaimana kami mengambil keputusan. Kami percaya ya Tuhan, kami mau melibatkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan, seringkali kami terlalu cepat. Kami merasa bahwa kami orang yang tepat untuk ambil keputusan. Tapi mungkin kami harus timbang. Mungkin ada orang-orang yang lebih dekat dengan persoalan itu, yang lebih ngerti, lebih tepat untuk ambil keputusan dari diri kami. Tuhan, ampuni kalau kami selama ini mungkin terlalu tergesa-gesa tanpa ada perencanaan yang jelas. Tuhan, mungkin kami dapat sumber informasi yang tidak tepat. Tuhan, kami mau betul-betul kembali supaya kami memperoleh informasi yang dapat dipercaya. Bahkan kami mau Tuhan, pada saat Tuhan kami kumpulkan pengetahuan itu Tuhan, perencanaan-perencanaan itu, sehingga kami bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Tuhan, berikan kami hati ya tanda untuk berapa lama kami cukup untuk ambil keputusan, supaya kami juga tidak terlalu tergesa-gesa dan juga tidak terlalu lamban, tapi kami tepat mengambil keputusan itu dengan momentum sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau banyak mengajar kami untuk kami boleh konsultasi dengan mentor senior kami supaya kami mendapat pengetahuan yang lebih baik, ya kan? Tuhan, terima kasih, berikan tanda-tanda yang jelas Tuhan untuk ke depan. Dan kami percaya firman-Mu itu yang terbaik Tuhan, berbicara dalam hati kami, sehingga pada saat kami mengambil keputusan dengan melibatkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami, maka keputusan itu akan menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan dan percayakan semua jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada hari ini ya Tuhan, di rumah-rumah, memberkati mereka semua. Walaupun di masa pandemi ini, keputusan-keputusan yang kami ambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, perlindungan darah Tuhan Yesus sempurna bungkus setiap kami semua. Kami serahkan dan percayakan masa depan kami semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semua, kita mempersiapkan hati untuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan hari ini melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta James Salopanoto. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa firman hari ini Tuhan bisa memberkati kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman pada hari ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami, bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, kiranya terus Tuhan, ada berkat yang berlimpah-limpah Tuhan atas Bapak Pendeta James Salopanoto Tuhan. Dalam pelayanannya Kau berkati terus menerus Tuhan setiap harinya. Kami berdoa untuk keluarganya Tuhan. Terus Tuhan ada berkat-berkat-Mu Tuhan untuk Bapak Pendeta James Salopanoto beserta dengan keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta James Salopanoto sebagai juga Gembala Cabang dan juga Karayon 1A Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pemimpin yang telah Kau pilih atas gereja kami ini Tuhan beserta Karayon 1A. Kami percaya Tuhan, terus Tuhan ada hikmat dan marifat-Mu Tuhan dalam memimpin gereja kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tuntunan-Mu selalu ada untuk Bapak Pendeta James Salopanoto Tuhan dalam memimpin gereja-Mu Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Niko Nyotoro Harjo Tuhan, beserta dan keempat wakilnya Tuhan, yang memimpin gereja GBI Gatot Subroto Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada terus hikmat dan marifat-Mu Tuhan, ada berkat-berkat-Mu yang berlimpah-limpah-limpah Tuhan, dalam pelayanannya terus Tuhan Kau tuntun setiap harinya Tuhan. Kiranya dalam memimpin gereja kami ini Tuhan, dalam memimpin gerakan Pentakosta ketiga Tuhan, kiranya terus Tuhan ada dampak-dampak terjadi atas bangsa kami, bahkan atas bangsa-bangsa lain Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan ada kesehatan dan kekuatan yang sempurna juga Tuhan untuk Bapak Pendeta Niko Nyotoro Harjo beserta dengan keempat wakilnya, bahkan untuk keluarga-keluarganya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa hari ini untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan Indonesia, untuk presiden wakil presiden kita Tuhan, untuk Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Ma'ruf Amin beserta dengan jajarannya Tuhan, menteri-menteri semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan hari-hari ini Tuhan, kiranya terus ada kesehatan, kekuatan yang sempurna Tuhan, ada hikmat dan marifat dalam memimpin bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya bangsa kami selalu ada dalam perencanaan rancangan-Mu Tuhan. Bangsa kami selalu Tuhan Kau tuntun setiap harinya Tuhan. Kami berdoa Tuhan pemerintahan kami Tuhan, kiranya terus Kau bersihkan dari segala macam hal yang tidak berkenan Tuhan, dari korupsi Tuhan, dari hal-hal yang tidak berasal daripada-Mu kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan pada hari ini dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa kiranya pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami hardik Tuhan untuk diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada kesembuhan demi kesembuhan terjadi atas bangsa kami ini Tuhan. Setiap pasien-pasien Tuhan semuanya disembuhkan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terjadi pada hari-hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk resesi ekonomi Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa kami
tidak akan jatuh dalam resesi ekonomi Tuhan, tetapi bangsa kami akan bangkit terus Tuhan. Kami percaya bangsa kami Tuhan tidak akan terpuruk Tuhan, tapi bangsa kami akan terus naik, tidak turun Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan pada hari ini untuk generasi Yeremia-Mu Tuhan. Kiranya atas bangsa kami ini ada kegerakan dan kebangkitan terjadi Tuhan untuk generasi Yeremia-Mu Tuhan. Anak-anak muda-Mu Tuhan yang cinta mati-matian dengan Engkau Tuhan. Kiranya terus Tuhan Kau bangkitkan lebih lagi Tuhan pada masa-masa Pentakosta ketiga ini Tuhan. Kiranya terus generasi Yeremia bisa menjadi dampak atas bangsa kami bahkan untuk bangsa-bangsa lain Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya nama-Mu selalu dipuji dan sembah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh siapkan roti atau biskuit, sirup atau teh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita perlu mengingat ayat firman Tuhan ini, yaitu dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 26 sampai 28. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saya percaya Bapak Ibu bahwa setiap kali kita makan roti dan minum anggur, itu berarti kita punya komitmen sama Tuhan untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Bahwa Dia sangat mengasihi kita dan Dia mengampuni dosa-dosa kita karena Dia mati di kayu salib buat kita semua. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, 1 Korintus 11 ayat 27 dan 28. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Nah, Bapak Ibu, kita perlu introspeksi. Sekiranya ada dosa, ada kesalahan yang kita buat, kita minta ampun sama-sama kepada Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu bahwa hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus mengambil satu keputusan yang tidak mudah. Saya percaya di saat-saat Dia berdoa di Taman Getsemani, sampai keringatnya itu berupa tetesan darah, dan Dia sangat ketakutan. Tapi Dia berdoa kepada Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu Tuhan, tetapi biar kehendak-Mu yang jadi. Saya percaya ini satu keputusan, bahwa Dia mengambil satu keputusan yang tepat, bahwa biar kehendak Tuhan yang jadi dari setiap keputusan yang kita ambil. Mari Bapak Ibu kita merenungkan segala kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan Yesus pernah buat dalam hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau melahirkan kami di muka bumi ini. Engkau telah menuntun hidup kami dengan luar biasa. Bahkan kami boleh bertumbuh besar, dan kami boleh sekolah, dan kami boleh juga diberi kesempatan bekerja, lalu kami boleh berkeluarga. Di tengah-tengah perjalanan hidup kami sempat jatuh dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana segala kebaikan Tuhan, bahwa Dia mati banyak mencucurkan darah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Bukankah Dia Allah yang setia? Itu Engkau Tuhan yang begitu banyak mengasihi kami. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Sekiranya ada kesalahan-kesalahan yang kita buat, Tuhan ampuni segala kesalahan kami. Tuhan, kami mau jujur di hadapan-Mu, segala pikiran, kehendak, dan perasaan kami, Tuhan, yang tidak berkenan di hati-Mu, perbuatan-perbuatan dosa kami, Tuhan ampuni. Engkau telah berfirman pada saat kami mengaku dosa, Engkau setia dan adil mengampuni segala kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni. Puji Tuhan, kami percaya oleh kuasa darah-Mu Engkau mengampuni kesalahan kami. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah Aku teruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mencah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan dan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah anggur yang di atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa.
Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan hari ini. Hamba berdoa yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin Engkau perkaya, bahkan yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya Bapa. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Mari kita siapkan hati kita ngomongin berkat Tuhan. Kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa surgawi, kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai. Kasih Tuhan mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya, amin.